sudah menikah lama atau sudah berkeluarga, sudah bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahunnya, tapi udah lama, tapi belum dikasih momongan. Nah, di pertanyaan itu, ada nggak perkutut katurangan ataukah yang lain yang untuk dihajatkan untuk istilahnya biar dapat momongan, kan begitu. Benar-benar hatinya bisa nyampe maknyes, badan merinding, itu rasanya langsung plong. Coba rasakan, kalau yang mau mencoba silahkan, itu pasti rasanya langsung plong, nangis pasti, air mata keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini ya, untuk video kali ini mau menanggapi atau menjawab ada pertanyaan waktu video yang kemarin tentang yang belum punya anak tidak boleh memelihara perkutut. Yaitu masih banyak yang bertanya, ternyata masih belum paham mungkin dari isi videonya. Untuk kali ini mau saya perjelas lagi ya. Mau saya perjelas lagi, yang kemarin itu ternyata ada yang bertanya lagi, nggak cuma satu atau dua, tapi ini kemarin itu ada yang bertanya, Bang, ini saya belum punya anak, terus belum punya momongan, tapi memelihara perkutut, terus gimana ini, udah terlanjur memelihara, bagaimana? Terus ada yang bertanya lagi, sama, intinya sama, jadi belum punya momongan tapi udah terlanjur memelihara perkutut. Terus ada yang lagi mau pengen perkutut tapi belum punya momongan, dan ada yang masih muda nanya, ada yang saya masih muda belum nikah kok memelihara perkutut boleh atau enggak. Nah, itu semua sudah pernah saya bahas ya. Untuk yang anak muda itu boleh atau enggak, itu boleh-boleh saja. Terus yang mengenai ini ya, untuk mengenai yang video kemarin mau saya perjelas lagi, itu bukan yang belum punya keturunan atau belum punya anak, tapi yang dipertanyakan yang waktu itu kan yang dipertanyakan, ada enggak perkutut yang untuk sudah lama berkeluarga tapi tidak dikasih momongan, atau belum lah, tepatnya belum dikasih momongan, kan begitu. Jadi intinya yang dibahas di video kemarin itu, perkututnya ini itu buat istilahnya apa ya, media, atau disebutkan itu untuk hajat tertentu. Nah, yang di situ dimaksudkan, jadi sudah menikah lama atau sudah berkeluarga, sudah bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahunnya, tapi udah lama tapi belum dikasih momongan. Nah, di pertanyaan itu, ada nggak perkutut katurangan ataukah yang lain yang untuk dihajatkan untuk istilahnya biar dapat momongan, kan begitu. Nah, gitu kawan-kawan, jadi jangan disalahartikan lagi ya. Kalau yang sudah menikah atau belum kasih momongan, atau baru menikah belum lama, ataukah lagi bobot, lagi hamil, itu boleh-boleh saja.
nggak ada yang larang, asalkan jangan diniatkan. Burung perkutut itu diniatkan untuk ini, untuk itu, atau untuk hajat ini, hajat itu alangkah baiknya jangan. Dan yang saya sampaikan kemarin kan, memelihara perkutut itu yang untuk supaya punya momongan atau mendapat momongan, itu kan sudah saya bilang mendingan jangan. Saya juga belum pernah dengar yang namanya perkutut untuk media yang ini yang itu. Kalau seandainya ada pun juga jangan, karena itu perkutut bukan katuranggan, pasti berkodam, kan begitu. Nah, kodam itu apa ya? Kodam itu kan yang ada makhluk astral atau makhluk lain. Nah, kan begitu. Jadi intinya begitu ya untuk kawan-kawannya. Dan saya ulang kembali, yang bisa mendapatkan keturunan atau momongan itu tidak harus memelihara perkutut. Nah, kan begitu. Karena apa? Ya seperti kemarin saya sampaikan, itu dari Mbah Guru juga pernah istilahnya apa ya, udah pernah ngasih tahu juga. Karena dulu kan kalau Mbah dulu kan ada yang bilangnya kalau nggak punya momongan ataukah yang lain-lain itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, kan banyak itu mitos-mitosnya. Tapi intinya itu seperti yang kemarin saya sampaikan, itu ada hubungannya dengan sebab akibat. Nah, kan gitu, sebab akibat, atau bisa juga disebutkan menanam, mengunduh, atau memetik hasil. Nah, itu juga sama, kurang lebihnya begitu kan kawan. Terus itu juga ada hubungannya dengan yang dibilangnya itu ujian dan cobaan, itu bedanya tipis banget, tipis banget. Nah, itu pasti kalau bisa dimaknain, bisa dipelajari, itu sebetulnya itu ada hubungannya. Supaya cepat mendapat momongan, itu alangkah baiknya flashback ke belakang. Itu yang hubungannya dengan kandungan, itu katanya, tapi bisa boleh dipraktekkan. Ini katanya itu ada hubungannya dengan orang tua, terutama ibu. Apakah ada salah sama ibu, ataukah ada kerenggangan antara anak dengan orang tua, itu harus diperhatikan. Kita harus introspeksi diri, kan kurang lebihnya begitu. Maaf ini kalau mungkin kurang pantas atau enggak ini saya sampaikan ini. Jadi memang begitu. Jadi semuanya yang berhubungan dengan kandungan ataukah dengan peranaan ya, entah itu yes, pokoknya semuanya lah yang berhubungan dengan kandungan, dengan anak itu ada hubungannya dengan kedekatan antara orang tua, terutama ibu. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau memang renggang, cobalah didekatkan, hatinya itu didekatkan, dan minta ampun, minta maaf yang sungguh-sungguh. Dan minta maaf itu hanya
dalam hati. Dan kalau benar-benar mau minta maaf itu yang benar-benar tulus, jangan hanya di mulut saja. Biasanya kan minta maaf tapi tidak tulus, masih ada gengsi. Ya, itu biasanya itu gengsi itu paling sering di paling sering dialami itu gengsi. Jadi mau minta maaf itu gengsi atau gimana. Kalau bisa itu benar-benar dari hati, minta maafnya sampai rasa hatinya itu maknyas, seperti ada es batu maknyas, badannya merinding. Itu yang benar-benar hati yang paling dalam. Kalau minta maaf memang harus rasanya sampai begitu. Itu kalau dilakukan dengan benar-benar, hatinya bisa nyampe maknyes, badan merinding, itu rasanya langsung plong. Coba rasakan, kalau yang mau mencoba silahkan. Itu pasti rasanya langsung plong, nangis pasti, air mata keluar pasti itu. Dan itu memang jalan keluarnya satu-satunya ya hanya itu, untuk ikhtiar. Kita bisanya ikhtiar, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berserah diri, sabar, ikhlas, itu yang paling utama. Nah, itu ya untuk kawan-kawan. Itu ini hanya menyampaikan, mengulang dari video yang kemarin karena masih ada yang belum paham dan salah paham. Dikiranya yang belum punya anak tidak boleh memelihara perkutut, tapi bukan itu maksudnya. Tapi yang ditujukan khusus atau memelihara perkutut atau mencari perkutut yang ditujukan khusus atau yang buat hajat. Nah itu sebetulnya itu tidak boleh, itu jangan, dan itu juga tidak ada. Yang ada yaitu tadi, semuanya itu disebabkan oleh yaitu tadi, sebab akibat nanam menunai. Itu semuanya, mau rezeki, mau sakit, mau apa, yang semuanya berhubungan dengan kita sendiri, ya kita sendiri yang bisa menciptakan. Mau baik mau buruk, itu ya kita sendiri yang menciptakan. Dari mana? Ya dari tingkah laku kita sendiri, dari hati kita sendiri. Nah itu udah gimana ya, memang udah rumusnya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Itu memang begitu. Itu jangan salah ya kawan-kawan ya. Jangan lupa, ujian, cobaan itu bedanya tipis banget. Kita harus jeli, harus mengoreksi diri, ini ujian atau teguran. Nah itu beda tipis. Kalau Pak Ustadz bilangnya itu ujian itu bagi yang orang baik. Kalau teguran bagi orang yang kurang baik. Kan begitu kalau Pak Ustadz bilang. Kalau ini ya sekedar berbagi aja ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan dipahami ya untuk video kali ini ya. Jadi yang belum punya anak itu memelihara perkutut itu boleh-boleh aja, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama perkutut. Perkutut itu ya kita kalau memelihara aja, karena semuanya itu ada seninya. Memelihara perkutut itu nguri-nguri kabudayaan nenek moyang dulu. Memang kalau perkutut itu diidentifiknya dengan misteri, dengan mistis, ya kan begitu. Baik kan, mudah-mudahan dipahami ya. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau
bersaran kritik ataukah mungkin yang saya sampaikan ini kurang, mohon ditambahi. Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Baik kawan-kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.